Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nisa Fitriani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 200160057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan berbicara. Nah, langsung saja, apa itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara merupakan sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, serta gagasan dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, kebenaran, dan tanggung jawab. Dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan sebagainya. Berbicara sendiri merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa ide dan gagasan dari pembicara kepada pendengar atau si lawan bicara. Dalam penyampaian informasi secara lisan, seorang pembicara harus mampu menyampaikan dengan baik agar informasi tersebut dapat diterima oleh lawan bicara dengan maksimal. Untuk menjadi pembicara yang baik, pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis, efektif, dan hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Apabila pembicara merupakan seorang penyimak yang baik, maka ia mampu menangkap informasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tujuan dalam berbicara. Tujuan dalam keterampilan berbicara ini terbagi atas dua. Yang pertama, tujuan berbicara secara umum. Secara umum, berbicara bertujuan untuk mendorong keinginan dalam menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain. Adapun secara khusus, yaitu untuk mendorong orang agar lebih bersemangat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti atau menerima pendapat atau gagasan si pembicara tersebut. Menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Menurut Musaba 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, bercerita. Bercerita merupakan suatu kegiatan menuturkan sebuah lisan, walaupun bahan cerita ini bisa berwujud karangan tertulis, dan kebiasaan bercerita ini dahulu banyak ditemui di berbagai Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan masa sekarang. Kegiatan bercerita di kalangan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain juga mengenal kegiatan bercerita merupakan pertunjukan wayang yang dibawakan oleh dalang dengan perangkat alatnya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, dan banyak daerah lain mengenal kegiatan bercerita tersebut dengan nama dan cara yang berbeda-beda. Kegiatan bercerita yang disebutkan di sini lebih bersifat tradisional, berlaku secara turun-temurun. Nah, yang kedua ada debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat atau jago berdebat, maka disebut dengan suka debat atau jago debat tadi. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat ini berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra, dengan memperlihatkan aturan dan tata tertib yang berlaku agar debat dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal terutama di kalangan kaum terdidik atau terpelajar. Bagi kalangan kampus seperti saya misalnya, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim
karena merupakan bagian dari proses pembelajaran. Lalu ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal yang akan dimuat dalam bentuk surat kabar misalnya, atau siaran radio, dan lain sebagainya. Wawancara ini mirip dengan dialog, namun wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancara ini dapat berasal dari seorang ahli ataupun narasumber dan masyarakat biasa. Lalu yang kelima ada pidato dan ceramah. Pidato dan ceramah ini merupakan kegiatan berbicara di depan umum. Bedanya, pidato ini merupakan kegiatan berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Contohnya ceramah pada suatu pengajian misalnya. Adapun teknik keterampilan berbicara. Di dalam keterampilan berbicara, terdapat beberapa teknik bicara yang harus dikuasai untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan berbicara, yaitu yang pertama ada teknik berbicara yang baik. Bicaralah ramah pada setiap orang. Perkataan atau artikulasi pun harus jelas agar tidak terjadi miscommunication atau kesalahpahaman. Perhatikan pula pemilihan kata meskipun bertujuan baik. Jika salah berkata, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Lakukan kontak mata dengan lawan bicara saat bicara dengan tujuan agar pembicara tadi dengan lawan bicara bisa fokus. Dan juga sebagai pembicara yang baik, harus menguasai materi yang akan disampaikan dan bersikap profesional. Yang kedua ada teknik berbicara di depan umum. Teknik berbicara di depan umum bukanlah soal bakat. Kemampuan tersebut bisa dilatih dengan kepercayaan diri dan kuasai bahan yang akan disampaikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melatih teknik berbicara di depan umum ini, yaitu yang pertama, tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Yang kedua, lakukan kontak mata 5-15 detik dan tatapan kita ini harus berkeliling, bukan pada satu orang saja. Jadi semua orang akan merasa diajak berbicara, maka proses pembicaraan kita nantinya akan dapat didengar dengan fokus. Yang ketiga, perlihatkan senyum agar lawan bicara fokus pada kita. Yang keempat, sisipkan humor. Karena humor ini bisa menghilangkan kejenuhan, namun hindari humor yang sensitif begitu. Lalu yang kelima ada fokus pada pembicaraan. Tidak perlu memperhatikan semua wawasan yang kita punya, karena akan menunjukkan kita sok pintar. Jadi berbicara dengan santai saja. Yang keenam, berikan pujian yang jujur kepada orang lain tanpa menyinggung dari atau menyimpang dari maksud yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya ada faktor penilaian keterampilan berbicara. Di dalam faktor penilaian keterampilan berbicara ini terbagi atas dua. Yang pertama ada faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan sendiri terdiri atas ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi di dalam berbicara, lalu ketepatan sasaran pembicaraan, yang artinya pembicaraan ini tidak melenceng dari pembicaraan yang ditujukan. Lalu faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan ini terdiri atas sikap dari pembicara, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara agar terjadi kefokusan di antara kedua belah pihak. Lalu ada kesediaan menghargai pendapat orang lain,
gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara yang bagus, kelancaran di dalam berbicara, relevansi atau penalaran, dan juga penguasaan topik yang akan disampaikan agar nantinya pembicara dapat menyampaikan segala informasi dan idenya mengenai topik yang tengah dibahas. Dan sekianlah materi mengenai keterampilan berbicara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 같은 자리 버스 창가에